Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Semua teman-teman Master Ong, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita ingin melakukan sebuah pembahasan yang berbeda, ya. Jadi di sini Master Ong hari ini ingin menjelaskan dalam video ini tentang apa sih itu soulmate, twin flame, dan juga karmic relationship. Istilah-istilah ini banyak digunakan ketika kita melakukan pembacaan tarot atau di dalam asmara, percintaan, ya. Orang sering membicarakan bahwa oh dia cinta sejati kamu, dia soulmate kamu, dia twin flame kamu, oh dia adalah cinta yang berkaitan dengan karma kamu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman mungkin bertanya, apa sih bedanya kok ada yang begitu ya? Apakah semua hal itu berkaitan dengan soal percintaan saja? Nah, ini yang akan Master Ong bahas di dalam video kali ini, ya. Sebelum Master Ong lanjutkan, Master Ong ingatkan untuk lakukan like, share, komen, subscribe, ya, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Dan juga dalam video ini juga Master Ong ingin mendapatkan saran-saran dari teman-teman semua. Kira-kira video pembacaan tarot seperti apa lagi yang teman-teman harapkan, ya. Jadi nanti tolong komen di dalam kolom komentar saran dari teman-teman tentang video selanjutnya, tentang pick a card atau pilihan kartu atau ramalan atau apa aja yang ingin diketahui oleh teman-teman sekalian. Bisa ya? Mas Ong tunggu loh komentarnya, ya. Baiklah, sekarang kita akan kembali ke topik video kali ini, yaitu apa bedanya antara soulmate, twin flame, dan karmic relationship. Banyak orang hanya mengkaitkan hal-hal ini dengan pasangan hidup atau jodoh, atau percintaan atau asmara. Jadi soulmate, twin flame, karmic relationship selalu dikaitkan dengan masalah cinta, selalu dikaitkan dengan masalah yang berkaitan dengan hal-hal perjodohan dan sebagainya. Padahal twin flame, soulmate, dan karmic relationship ini sangat luas konteksnya, ya. Jadi tidak hanya soal cinta, tapi juga soal teman, rekan bisnis, pergaulan, terus kemudian masalah-masalah dalam kehidupan teman-teman semua. Itu semua ada kaitannya, ya. Jadi bisa juga teman baik Anda itu adalah soulmate-nya Anda, bisa, ya. Bisa juga teman baiknya Anda itu adalah twin flame-nya Anda juga, ya. Jadi tidak selalu menjadi pasangan, ya. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman itu ketemu dengan twin flame atau soulmate-nya berbeda lawan jenis, bisa jadi nanti menjadi sebuah pasangan, bisa juga tidak. Jadi tidak selalu berkaitan dengan soal jodoh. Oke? Oke, Master Ong akan jelaskan secara satu persatu mengenai perbedaan-perbedaannya dan kaitannya dalam kehidupan kita. Yang pertama akan Master Ong bahas adalah tentang twin flame, ya. Twin flame, ya. Jadi twin flame itu kan dalam bahasa Inggris, ya. Artinya ada apa, api, ya, api kembar atau roh atau jiwa kembar, sesuatu yang ya dua itu, ya, berasal dari satu menjadi dua, itu jadi twin flame. Mungkin teman-teman pernah nonton, ya, film apa itu namanya, di dalam film kartun apa itu, ya, Mas Ong juga lupa, itu ada yang tentang twin flame, ya. Nah, apa ciri-cirinya twin flame, ya? Jadi kalau secara istilahnya twin flame itu adalah jiwa kembarnya kamu, jiwa kembarnya teman-teman. Jadi seperti kembar, ya, sama, ya, seperti apa namanya, ya, berasal dari sebuah sumber yang sama, satu bagian yang sama, jadi kembar, jadi apa-apa semua sama. Nah, twin flame itu adalah satu jiwa yang terbelah menjadi dua. Oleh karena itu, kalian itu, teman-teman semua, itu kalau ketemu twin flame, itu mirip semuanya satu sama lain.
mungkin secara hobinya atau kegemarannya ya. Kemudian perilakunya, cara berbicara, kesukaan, mungkin tontonannya, masakannya atau makanannya ya. Semuanya lah. Jadi kalau kalian itu ketemu seseorang, baik itu cewek atau cowok, dan dia mempunyai semua hal yang mirip dengan kamu, dan kalian tuh langsung pertama kali ketemu, itu seperti kamu melihat diri kamu di dalam cermin. Kamu melihat seperti, kok kita sama ya, kegemarannya sama, atau hobinya sama, makanannya, kesukaannya sama, cara berpakaiannya mungkin juga mirip gitu ya. Semuanya lah mirip, sama gitu. Dan ketika kalian pertama kali ketemu, itu udah langsung ada satu satu kedekatan ya. Jadi kedekatan. Nah, di sini Mas Ong ada kumpulkan kartu-kartu yang berkaitan dengan twin flame ya. Jadi pertama kali kalian itu ketemu, itu udah langsung ada kecocokan atau chemistry. Kenapa bisa cocok? Karena ya itu tadi, kalian itu seperti melihat diri kalian dalam cermin. Jadi sama, kesukaannya sama, apa-apa semua sama. Ya tentu aja jadi cocok ya. Kamu merasa ketemu teman yang cocok ya, seseorang yang cocok. Nah, twin flame di sini dari bagian diri dari teman-teman ini bisa juga cowok atau cewek. Kalau dia cewek atau berbeda jenis kelamin dengan kamu, mungkin kalian menjadi dekat. Bisa saja menjadi sebuah pasangan. Bisa juga tidak, hanya teman dekat saja. Kalau dia cowok, mungkin dia akan jadi teman baik kamu. Ya, atau ya teman sejati kamu yang selalu menemani kamu ketika susah maupun senang ya. Demikian juga yang cewek, belum tentu juga jadi pasangan kamu. Bisa juga hanya sebatas teman baik. Atau bisa juga twin flame ini bisa juga saudara sendiri, bisa juga. Misalnya dalam satu keluarga, mungkin sepupunya kamu, keponakannya kamu, atau siapa aja lah. Tidak selalu hubungan twin flame itu adalah hubungan percintaan. Bisa juga hubungan teman, hubungan saudara, hubungan pacaran bisa juga ya. Jadi twin flame itu adalah ciri-cirinya adalah ketika kalian pertama kali ketemu, kalian sudah mempunyai kecocokan karena kalian punya kemiripan satu sama lain ya. Dari semua hal mirip, kamu seperti melihat diri kamu sendiri ya. Dan langsung kamu merasa terkoneksi. Kamu merasa sangat mengenal dirinya seperti kamu mengenal diri kamu sendiri. Jadi semua mirip, sama, yaitu twin flame. Kemudian juga di twin flame itu kalian itu jadi kalau kalian ketemu twin flame-nya kalian, itu bukan hanya soal hobi atau kegemaran yang sama, perilaku yang sama, tapi juga perasaan hati kalian tuh bisa sama. Ya, misalnya kamu tuh tidak suka orang yang seperti apa gitu, dia bisa sama, dia punya perasaan sama, dan kalian tuh gampang banget connect gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya berpikir sesuatu, twin flame kamu tuh langsung sama, punya pikiran yang sama, langsung seperti orang seperti terhubung ya, seperti telepati ya, terhubung. Jadi apa yang dia pikirkan itu juga sama seperti apa yang kamu pikirkan. Nah, itulah twin flame. Kemudian juga kalian itu langsung saling percaya satu sama lain ya. Kepercayaan itu sangat kuat. Hubungan twin flame itu punya kepercayaan sangat kuat. Kalian itu tidak hanya karena kemiripan, tapi dari dalam dasar hati itu udah terkoneksi. Kemudian juga kepercayaan kalian itu satu sama lain itu begitu kuat. Dan semuanya terasa dia itu adalah diri kamu sendiri. Itulah twin flame. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah ketemu mungkin ya, cinta twin flame-nya. Ada nggak? Kalau ada, komen ya di kolom komentar ya. Cinta twin flame itu biasanya boleh dikatakan sangat kuat ya kaitannya. Jadi tidak hanya soal fisik, emosional, mental, semuanya itu ada kaitannya ya. Dan mungkin juga kadang-kadang orang bisa bilang itu cinta sejati ya, bisa saja. Karena kalian tuh benar-benar sudah terkoneksi satu sama lain. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman tentang hubungan twin flame, baik sebagai pasangan
atau juga sebagai teman, saudara, dan sebagainya. Jika bisa, share pengalaman kalian ya di kolom komentar ya. Oke? Terima kasih. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yaitu tentang soulmate ya. Nah, apa sih itu soulmate ya? Soulmate ini kadang-kadang banyak yang salah artikan ya. Soulmate itu kadang-kadang banyak orang salah mengartikan tentang soulmate ya. Soulmate selalu dikaitkan dengan seperti twin flame tadi, soulmate selalu dikaitkan dengan percintaan saja. Selalu dikaitkan dengan pasangan ya, padahal tidak demikian. Jadi soulmate itu adalah keluarga jiwa kita. Tanda-tandanya kamu ketemu soulmate itu seperti apa? Soulmate ya, jadi jiwa yang selaras ya, yang serasi satu sama lain. Nah, tanda-tandanya adalah ketika kamu ketemu soulmate-nya kamu itu langsung merasa nyaman, langsung merasa mengenal dia sejak lama. Ya, pernah nggak teman-teman merasakan demikian ya? Ketika kamu ketemu seseorang, kamu langsung kayak sepertinya dia ini ya, saya tidak asing gitu. Sepertinya saya mengenal dia, padahal kalian baru pertama kali ketemu. Saya sepertinya nyaman banget sama dia, kayaknya ngomong apa aja senang gitu, gampang gitu. Kayaknya dia tuh bagian dari diri saya. Ya, itu soulmate. Itu salah satu ciri-cirinya. Kenapa kamu harus ketemu dengan soulmate? Terus apalagi yang terjadi ketika kamu ketemu soulmate? Ketika kamu ketemu dengan soulmate, maka dia akan merubah hidup kamu. Jadi kalau hubungan soulmate itu adalah hubungan yang merubah. Misalnya ya, kamu itu tadinya bukan seseorang yang religius. Terus ketika kamu bertemu dengan soulmate-nya kamu langsung berubah menjadi lebih religius, menjadi lebih baik. Perilaku kamu, tindak tanduk kamu, sikap kamu, semuanya berubah ya, karena pengaruh dari soulmate-nya kamu. Jadi soulmate itu hadir di dunia ini adalah untuk mengubah diri kamu menjadi lebih baik. Kita tahu ya, setiap orang itu pasti punya kekurangannya, punya ketidaksempurnaannya. Nah, soulmate itu hadir untuk melengkapi dan merubah kekurangan kamu. Nah, makanya di sini soulmate itu adalah hubungan antara jiwa, hubungan jiwa ya. Jadi agak berbeda ya sebenarnya ya, agak berbeda dengan twin flame ya. Kalau twin flame itu kan cermin diri kamu, semuanya sama. Tapi kalau soulmate hadir, itu soulmate itu melengkapi dan merubah. Itu beda. Jadi dia bukan berasal dari satu sumber yang sama, tapi dia datang untuk melengkapi kamu dan merubah kamu ke arah yang lebih baik tentunya. Apakah ada soulmate yang merubah seseorang menjadi buruk? Ya, bisa jadi juga ya. Nah, karena itu soulmate itu tidak selalu kaitannya dengan pasangan hidup, bisa juga keluarga, teman dan sebagainya, sama seperti twin flame tadi. Kemudian soulmate ya, dia bisa saja seseorang yang berbeda dari kamu. Jadi berbeda ya sama twin flame tadi. Kalau twin flame itu semuanya sama. Kalau soulmate, dia bisa aja seseorang yang berbeda secara karakter, secara sifat, mental dan sebagainya. Karena dia seseorang yang berbeda dengan kamu, makanya dia bisa melengkapi kekurangannya kamu. Ya dong ya. Kalau sama ya apa yang mau dirubah? Justru karena dia berbeda. Misalnya kamu seseorang yang yang gampang putus asa, yang gampang marah-marah. Nah, soulmate ini bisa aja kebalikannya. Seseorang yang sabar, seseorang yang tabah, seseorang yang lebih kuat dari kamu, sehingga kamu terpengaruh untuk mengikuti dia dan kamu berubah menjadi lebih baik. Itulah soulmate. Nah, tanda-tandanya kan udah jelas ya. Kalau misalnya dia tidak bisa merubah kamu menjadi lebih baik, maka dia bukan soulmate-nya kamu. Nah, soulmate di sini memang hadir di dalam percintaan kamu, atau sebagai jodoh, atau sebagai keluarga, atau sebagai teman, selalu pasti akan merubah
kehidupan kamu. Tentu saja Master Ong bicaranya bahwa soulmate itu akan selalu merubah kamu ke arah yang lebih baik ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah ketemu dengan soulmate-nya, punya pengalaman, bisa cerita ya di kolom komentar, sehingga bisa jadi sebuah pandangan buat teman-teman yang lain juga, yang mereka yang belum ketemu dengan soulmate-nya ya. Nah, ketemu dengan soulmate atau twin flame tidak selalu dalam kehidupan kali ini ya. Bisa juga mungkin nanti kehidupan yang akan datang, kalau yang percaya tentang kehidupan yang akan datang ya. Nah, demikian ya dua penjelasan tentang twin flame dan soulmate. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu lagi hubungan antara manusia, itu yang disebut dengan karmic relationship ya, atau penjelasan yang ketiga ya. Nah, apa itu karmic relationship ya? Karmic relationship itu adalah sebuah hubungan yang akan memberikan satu pencerahan atau pelajaran dalam kehidupan. Karmic itu karma ya. Relationship itu hubungan. Jadi hubungan yang didasarkan kepada kaitan dengan karma. Nah, dia hadir ke dalam kehidupan kamu adalah untuk memberikan sebuah pelajaran, sebuah pencerahan. Sama seperti twin flame dan soulmate tadi, ketika kamu ketemu dengan orang yang menjadi karmic relationship kamu, itu langsung deket. Langsung kalian itu seperti mengenal satu sama lain. Mirip ya. Jadi memang ini punya kemiripan. Nah, terus kamu merasa dia tidak asing. Dia seseorang yang sudah saya kenal dengan lama, padahal kalian baru pertama kali ketemu. Jadi mirip seperti soulmate maupun twin flame tadi. Nah, cuma hubungannya berbeda. Kalau twin flame tadi dan soulmate, twin flame itu adalah gambaran cermin diri kamu sendiri. Soulmate adalah orang yang datang untuk melengkapi hidup kamu, merubah hidup kamu. Tapi kalau karmic relationship adalah seperti orang yang datang menagih ya. Jadi karena ada hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan past life. Jadi ini lebih berkaitan dengan past life ya. Karmic relationship itu berkaitan dengan past life ya. Berkaitan dengan sesuatu yang datang dari masa lalu kamu, dari kehidupan sebelum kehidupan sekarang ini. Mungkin buat teman-teman yang tidak percaya tentang kehidupan masa lalu atau past life, adanya kehidupan sebelum kehidupan sekarang ini, agak sulit ya memahami penjelasan ini ya. Nah, orang yang ketemu dengan karmic relationship itu memang akan mengalami hal-hal yang agak sulit dalam kehidupan ini ya. Jadi hubungannya itu penuh dengan gejolak, hubungan itu penuh dengan rintangan, tantangan, halangan ya, dan penuh dengan ya kadang-kadang penuh dengan air mata. Tapi juga ada karmic relationship yang penuh dengan kebahagiaan, ada. Cuma banyak memang yang berkaitan dengan air mata ya. Biasanya hubungan karma ini yaitu ada dominasi. Ada dominasi dari masa lalu ya. Dari masa lalu di mana apakah kamu yang harus membayar sebuah karma dari masa lalu kamu, atau dia yang harus membayar karma dari masa lalunya. Hubungan karmik ini bisa terjadi menjadi hubungan suami istri, bisa juga terjadi menjadi hubungan anak dan orang tua, teman, saudara dan sebagainya. Sama dengan twin flame dan soulmate tadi ya. Tapi ini ada kaitannya dengan karma dari masa lalu ya, yang ditagihkan pada masa sekarang ya, pada kehidupan sekarang. Apakah dia kemudian menjadi pasangan hidup kamu sebagai istri atau suami, maka secara tidak sadar hubungan kalian itu adalah berjalan di atas karma atau karmic relationship ini. Nah, itu biasanya memang sangat berat hubungannya. Banyak sekali permasalahan ya di dalam keluarga itu. Karena sebenarnya banyak hubungan karmik itu adalah hubungan yang tidak selaras sebenarnya, tetapi terjadi karena ada sesuatu yang harus diselesaikan, sesuatu yang belum selesai dari masa lalu. Oleh karena itu, hubungan karmik ini atau karmic relationship ini itu harus didasarkan kepada forgiving and learning ya. Jadi harus banyak memaafkan dan melupakan.
Kalau sudah menjadi sepasang suami dan istri karena karmic relationship ini, maka kejadian apapun dalam keluarga itu harus banyak sekali memaafkan dan melupakan. Harus bisa memaafkan dan melupakan. Kadang-kadang kalian itu bertengkar, ribut tanpa sebab. Cuma merasa kayaknya gak nyaman aja, merasa kayaknya pengen ribut aja ya. Itu karena ada dorongan-dorongan dari masa lalu yang membuat kalian itu menjadi tidak selaras dan tidak harmonis. Oleh karena itu, keduanya harus menyadari itu sehingga bisa saling memaafkan, saling belajar ya, sehingga hubungan karmik ini bisa berlanjut dengan baik. Nah, disinilah penjelasan tentang karmic relationship ini ya. Jadi bisa kamu yang memberikan pelajaran kepada dia atau dia yang memberikan pelajaran kepada kamu. Pelajaran itu bisa baik, bisa buruk, bisa bahagia, bisa sedih. Itulah karmic relationship. Master Ong cuma menjelaskan sekilas saja ya, karena karmic relationship ini sebenarnya kalau dijelaskan itu sangat dalam ya, sangat berat ya. Apalagi kalau teman-teman tidak mempercayai tentang kehidupan masa lalu ya. Itu agak sulit memang untuk memahami tentang hubungan karmic relationship ini ya. Nah, sama seperti twin flame, soulmate, dan karmic relationship, semua ini tidak hanya berkaitan tentang jodoh atau pasangan saja, tapi juga bisa hubungan keluarga, hubungan teman, bahkan hubungan bisnis itu juga bisa ya. Jadi tidak hanya soal lawan jenis ya. Bisa juga saudara ya, adik sama abang, kakak sama adik, ya pokoknya semua itu terdiri dari 3 jenis hubungan ini. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang merasa menemukan 3 jenis hubungan ini di dalam kehidupan sekarang ini, bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Sekaligus juga Master Ong meminta saran tentang video apa selanjutnya yang mungkin teman-teman inginkan ya. Apa itu dalam acara Pick a Card, tentang apa ya, atau yang lain-lainnya ya. Silakan di komen di kolom komentar ya. Master Ong tunggu komentarnya dan juga saran-sarannya. Dan Master Ong juga harapkan komentarlah dengan dengan baik ya, dengan tidak perlu kita menjudge sebuah keyakinan atau sebuah kepercayaan ya. Dan Master Ong juga tidak memaksakan teman-teman semua untuk percaya tentang apa yang Master Ong sampaikan, tapi semua ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang Master Ong tahu ya, yang Master Ong share di channel ini. Oke. Demikian ya penjelasan hari ini oleh Master Ong tentang twin flame, soulmate, dan karmic relationship ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga bisa mendapatkan pemberitahuan ketika Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye bye. Salam semesta.